Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Mewar dari IF24A dengan NIM 2441625520109. Di sini saya telah melaksanakan tugas UTS saya, mata kuliah struktur data, dan sekarang saya akan menjelaskan 4 materi struktur data, yaitu pertama ada array, kedua ada hashmap, ketiga ada stack, dan keempat ada kiwi. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu array. Di sini array dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel dan diakses melalui indeks. Contoh, buah sama dengan apel, jeruk, mangga, pisang. Nah, di sini ciri-ciri array. Menyimpan banyak data dalam satu nama variabel, seperti contoh di atas. Satu variabel buah dan datanya tuh ada 4, yaitu ada apel, jeruk, mangga, pisang. Itu seperti itu. Terus kedua ada data diakses berdasarkan indeks, dimulai dari 0. Jadi array itu melalui indeks dan indeksnya dimulai dari 0. Ketiga, elemen-elemen biasanya sejenis. Misalnya semua string, semua angka. Jadi kayak gini, ini string semua nih, apel, jeruk, mangga, pisang, nggak ada angka. Kayak gitu. Terus selanjutnya array dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya punya contoh kirinya sini, di sebelah kiri nih, kolom kiri kehidupan nyata dan kolom kanan dalam bentukan coding. Jadi pertama jadwal harian. Misal jadwal harian. Nah, ini datanya nilainya ada bangun, sarapan, sekolah, belajar, tidur. Dan selanjutnya contoh ada nomor telepon. Di sini karena angka jadi angka semua 0823, 0812, 0857. Seperti itu. Sama dengan daftar belanja dan nilai ujian. Selanjutnya contoh coding daftar belanja. Di sini saya memiliki contoh daftar belanja. Di sini belanjanya ada beras, gula, minyak, telur. Di sini saya akan menunjukkan di Visual Code Studio. Nah, daftar belanja. Di sini saya membuat codingan belanja sama dengan beras, gula, minyak, telur. Nah, lalu kita akan menampilkan semua isi arraynya, semua isi struktur datanya. Saya print daftar belanja, item in belanja. Jadi ketika saya run, nah, daftar belanjanya muncul seperti ini. Ada beras, ada gula, ada minyak, ada telur. Seperti itu. Ada di sini saya juga ada contoh lain, yaitu jadwal harian. Yaitu di sini jadwal bangun, sarapan, sekolah, belajar, tidur. Saya punya contoh codingannya juga seperti ini. Ketika kita run, nah, di sini muncul aktivitas ketiga hari ini adalah sekolah. Kenapa sekolah? Karena aktivitas ketiga yaitu sekolah. Jadwal menampilkan aktivitas ketiga sekolah. Kalau kita mau menampilkan aktivitas yang terakhir yaitu tidur, gimana caranya? Bisa. Tinggal ininya diubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu karena kita ubah ke 5. Kita ubah ke 5. Sorry. Kita ubah ke 4. Yaitu benar, aktivitas ketiga hari ini adalah tidur. Karena indeksnya dimulai dari 0, bangun 0, sarapan 1, sekolah 2, belajar 3, tidur 4. Seperti itu.
Jadi kalau kita tulisnya 5, sorry tadi ada kesalahan, jadi error, tidak muncul karena tidak ada datanya, seperti itu. Lanjut, balik lagi. Manfaat array. Di sini manfaat array pertama ada menyederhanakan penyimpanan banyak data. Seperti tadi, daftar belanja atau jadwal harian. Itu jika daftar belanja lebih banyak dari situ, kita lebih menyederhanakan penyimpanan. Seperti itu. Kedua, memudahkan pencarian dan pengolahan data. Dan yang ketiga, digunakan di hampir semua aplikasi seperti game, toko online, jadwal transportasi, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, array adalah struktur data dasar yang sangat penting. Array memudahkan kita dalam menangani data berurutan. Banyak contoh array di kehidupan nyata seperti daftar, jadwal, nilai, dan masih banyak lagi. Oke, sampai di sini saja untuk materi array. Saya cukupkan. Lanjut kita ke materi berikutnya, HashMap. HashMap, kita buka filenya dulu. HashMap. Sebentar. Oke, lanjut kita ke materi kedua, HashMap. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan HashMap dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu HashMap? HashMap atau dictionary di Python adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci dan nilai, atau biasa kita sebut key dan value. Contoh, kontak itu key-nya, kuncinya. Ibu itu kunci, ayah itu kunci, teman itu kunci, dan ini nomor telepon itu value-nya, nilainya, nomor teleponnya ya. Selanjutnya, ciri-ciri HashMap. Data disimpan dalam bentuk key atau value. Yang kedua, key unik, kunci unik. Yang ketiga, akses data sangat cepat menggunakan key. Yang terakhir, sangat berguna saat kita ingin mencari sesuatu berdasarkan identitas. Contoh, kita memiliki data 1000 orang dengan nomor telepon. Nah, di situ kita ingin mencari satu nama dengan nomor telepon. Gak mungkin kita nyari satu-satu kan, kita cari satu-satu lumayan ribet gitu. Nah, kita bisa menggunakan HashMap. Ntar saya akan tunjukkan contohnya. Nah, ini seperti ini. HashMap dalam kehidupan sehari-hari ada banyak contoh, ada kontak HP, ada kartu mahasiswa, ada kamus bahasa, ada harga barang, seperti itu. Nah, di sini saya punya contohnya. Contoh coding, kontak HP, kontak. Terus ada ibu, ayah, teman. Bayangkan kita punya 1000 data nomor orang. Nah, gak mungkin kita ingin mencari satu, gak mungkin kita cari satu-satu. Nah, kita bisa menggunakan HashMap seperti ini. Saya akan menunjukkan contohnya. Nah, di sini saya udah membuat contohnya, kontak. Di sana ada ibu, ayah, teman. Nah, di sini saya ingin mencari nomor ayah. Kita langsung saja print nomor ayah adalah dengan kontak ayah. Nah, di sini ininya bisa kita ganti-ganti dengan minta nomor ibu atau teman atau nomor yang lainnya. Jadi ketika kita run, nah, nomor ayah adalah 90. Langsung muncul seperti itu. Lanjut. Di sini juga saya memiliki contoh harga barang. Beras sama dengan 12.000, gula 14.000, minyak 15.000. Ini
Lalu kita hitung, kita pengen ngitung nih. Kita bisa gunakan Hasmap juga untuk menghitung total belanja. Seperti ini saya akan tunjukkan contohnya. Harga barang beras dengan 12.000, gula 14.000, minyak 15.000. Nah, kita di sini saya minta hitung total belanja 2 kilo beras ditambah 1 kilo gula. Berarti di sini kita pakai total sama dengan 2 dikali harga barang beras, karena yang diminta 2 kilonya adalah beras, jadi kita tulis beras, plus harga barang gula. Kita nggak pakai kali karena hanya diminta 1 kilo gula. Lalu kita print total belanja adalah total. Jadi ketika kita run, hasilnya total belanja adalah 38.000. Karena 2 kilo beras yaitu 24.000 dan 1 kilo gula 14.000, berarti total 38.000. Seperti itu. Keuntungan menggunakan Hasmap ada apa aja sih? Pertama, pencarian cepat, akses langsung lewat key, kata kunci. Seperti tadi yang saya contohkan, ketika mencari kontak telepon kita hanya menggunakan kata kunci. Kita ingin mencari nomor ayah, kita menggunakan kata kunci yaitu ayah. Langsung muncul dengan nomor teleponnya. Seperti itu. Yang kedua, cocok untuk data struktur seperti data identitas. Dan yang ketiga, dipakai di berbagai aplikasi. Contoh kontak HP, from input, database, dan masih banyak lagi. Terakhir, di sini kesimpulan, Hasmap menyimpan data berpasangan, yaitu yang tadi saya bilang tadi, contoh-contoh yang sudah saya kasih lihat, key dan value. Yang kedua, sangat efisien untuk pencarian berdasarkan identitas. Sama, tadi juga saya udah kasih lihat contohnya. Dan yang ketiga, banyak digunakan di kehidupan nyata, seperti kontak, data mahasiswa, harga barang, seperti itu. Oke, sampai di sini saja penjelasan dan presentasi materi Hasmap. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu array. Stack. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu stack. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, itu stack. Di sini saya akan menjelaskannya. Stack dalam kehidupan sehari-hari atau pemanfaatan struktur data LIFO atau last in first out. Apa itu stack? Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Yang kedua, data yang terakhir dimasukkan akan keluar pertama. Ntar saya akan tunjukkan contohnya. Contoh, di sini contoh analoginya menumpuk piring di rak atau buku ditumpuk di meja. Ciri-ciri stack. Data masuk dan keluar dari satu ujung, top. Yang kedua, push, menambahkan data ke stack. Yang ketiga, pop, mengambil data dari atas stack. Yang terakhir, prinsip kerja seperti tumpukan barang. Nah, sini stack dalam kehidupan sehari-hari juga ada lumayan banyak. Pertama ada tumpukan piring, ada riwayat browser, ada tumpukan buku di meja pertama diambil, dan undo di aplikasi duluan. Ntar saya memiliki dua contoh, ntar saya akan tunjukkan. Nah, ini contoh pertama yang saya akan tunjukkan, tumpukan piring. Langsung saja kita ke Visual Code Studio-nya. Di sini saya sudah membuat codingan stack tumpukan piring. Di sini kita push piring, yaitu stack dengan stack.append, terus buka kurung kutip piring 1, selanjutnya gitu, stack titik append buka kurung kutip piring 2, selanjutnya juga sama. Lalu kita pop piringnya dengan print piring yang diambil stack pop 1. Ketika ini
kita hapus dulu. Kita hapus seperti ini. Ketika seperti ini, ketika kita run, outputnya adalah piring yang diambil adalah piring ketiga. Kenapa? Karena sistemnya stuck seperti tadi, yang itu. Mana tadi? Data yang terakhir dimasukkan akan keluar pertama. Last in, first out. Pertama masuk, terakhir masuk, keluar pertama. Seperti itu. Jadi di sini seperti itu, piring yang diambil adalah piring ketiga karena LIFO, last in first out. Selanjutnya contoh coding riwayat browser. Nah, sini saya juga memiliki contoh yang kedua, yaitu riwayat browser. Langsung saja kita ke visual code-nya yang sudah saya buat. Di sini history. Nah, di sini kita sama seperti tumpukan piring, history, append, google.com, history, append, siptubp, history, append, youtube.com, print. Nah, ketika kita run, hasil outputnya akan muncul youtube.com. Kenapa? Karena YouTube adalah yang terakhir datanya yang saya masukkan, maka dia akan keluar pertama, last in first out. Selanjutnya, apa saja sih keuntungan menggunakan stack? Pertama, struktur sederhana, mudah digunakan. Kedua, cocok untuk proses berurutan terbalik. Ketiga, digunakan dalam program seperti undo, parsing ekspresi, dan navigasi halaman. Sini kesimpulannya adalah stack menggunakan prinsip LIFO, last in first out. Kedua, operasi dasar, push masuk, pop keluar. Dan yang ketiga, banyak digunakan dalam kehidupan nyata dan pemrograman. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini saja saya menjelaskan materi stack, dan kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi Kiwi. Materi terakhir. Oke, lanjut. Kita akan langsung masuk ke materi Kiwi. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu Kiwi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang tadi stack itu LIFO, kalau Kiwi ini FIFO, first in, first out. Kita lanjut ke slide kedua. Apa itu Kiwi? Kiwi adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO. Kalau tadi kan stack LIFO, ini Kiwi FIFO. Yang kedua, data yang pertama masuk akan keluar terlebih dahulu. Kalau tadi stack itu yang terakhir masuk akan pertama keluar, kalau ini yang pertama masuk dan akan keluar terlebih dahulu, keluar pertama. Contoh, antrian kasir, terus tiket masuk konser. Nanti saya akan tunjukkan contohnya yang sudah saya buat. Ciri-ciri Kiwi. Pertama, ada dua operasi utama, itu ada NQW, menambahkan data ke belakang antrian. Yang kedua ada DQW, yaitu mengambil data dari depan antrian. Dan terakhir prinsip, yang datang duluan, yaitu dia yang dilayani duluan. Kiwi dalam kehidupan sehari-hari ada banyak contoh. Di sini ada antrian kasir, antrian call center, pengiriman paket, antrian tiket online. Contoh codingannya ada Kiwi append pembeli, Kiwi pop, berdasarkan urutan, tiket diproses antrian. Sini ada contoh coding antrian kasir, tapi saya tidak membuat contoh codingan di visual code-nya. Ntar saya buat satu, ntar saya tunjukkan. Di sini saya akan membacakannya aja. Nah, ini contoh codingan antrian kasir. Kiwi append pelanggan 1, Kiwi append pelanggan 2, Kiwi append pelanggan 3. Kiwi-nya print yang dilayani Kiwi pop. Jadi ini codingan ini ketika kita run, yang akan outputnya adalah, yang akan muncul adalah
yang dilayani pelanggan 1 karena pelanggan 1 yang pertama dimasukkan datanya, seperti itu. Nah, saya buat seperti ini. Pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3 yang dilayani. Ketika kita run, salah ini kita tambah 0. Nah, ketika kita run, yang dilayani adalah pelanggan 1, seperti itu. Kenapa? Karena pelanggan 1 adalah data yang pertama dimasukkan. Nah, di sini ada contoh coding lainnya, yaitu antrean tiket seperti ini. Ini yang akan pertama dilayankan, yaitu pertama dikasih tiketnya user A. Kenapa? Karena sama user A adalah data yang dimasukkan pertama, gitu. Apa saja sih kelebihan menggunakan Kiwi? Pertama, cocok untuk sistem yang berjalan secara bergiliran. Kedua, menghindari penumpukan di satu sisi. Ketiga, digunakan di banyak sistem nyata dan digital. Dan yang contohnya print job manager, task scheduler, dan terakhir layanan pelanggan. Di sini kesimpulannya yaitu pertama, Kiwi menggunakan prinsip FIFO tadi seperti saya jelaskan, first in first out. Dan kedua, operasi dasar yaitu NQ masuk dan DQ keluar. Nah, yang terakhir dipakai luas dalam kehidupan sehari-hari dan pemrograman, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini presentasi dan penjelasan saya dalam 4 materi tersebut, Array, Haskell, Stack, dan Kiwi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.